Saatnya kita ikuti Sinau Bareng, Sinau Bareng, Sinau Bareng di Radio Gemilang. Kawas Bayu sahabat Gemilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kawas Bayu kembali lagi berjumpa di 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Kawas Bayu, kita kembali bersama di satu saja acara pembelajaran jarak jauh via radio yang akan ditampilkan Bapak Ibu Guru Kabupaten Magelang yang berkompeten dan juga bersemangat untuk kembali menghadirkan materi-materi yang sangat bermanfaat buat anak didik di Kabupaten Magelang. Kawas Bayu, kita berjumpa di saja acara Sinau Bareng. Satu saja acara spesial dari Radio Gemilang FM, tentu saja bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang akan hadir untuk Anda setiap harinya pukul 7 hingga 8 dan 11 hingga 12. Kamas Bayu sahabat Gemilang juga bisa berpartisipasi dengan memberikan masukan-masukan yang kontributif di WhatsApp Radio Gemilang FM di nomor 081 578 968 968. Kamas Bayu, tanpa panjang kata lagi, kita sambut saja acara Sinau Bareng di kesempatan hari ini. Sinau Bareng di Radio Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Gen Gemilang, generasi muda hebat Magelang yang ada di seantero Kabupaten Magelang. Dari Solo pergi ke Ngawi, jangan lupa membawa plastik. Bertemu lagi dengan kami, guru-guru kelas 4 yang asik. Salam sehat selalu. Stay tune di sini 96.8 Radio Gemilang FM, jendela musik dan informasi. Halo Sobat Gen Gemilang kelas 4 yang ada di seantero Kabupaten Magelang, bagaimana kabarnya hari ini? Ayo, persiapkan diri kalian untuk belajar bersama melalui Radio Gemilang FM 96.8. Terlebih dahulu, izinkan kami menyapa dan menyampaikan terima kasih kepada Bupati Magelang, Bapak Zainal Arifin SIP, Sugeng Enjang Bapak, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Bapak Aziz Amin Mujahidin MPD. Selamat pagi Pak Aziz. Bapak Kabid Pembinaan SD, Bapak Broto Wibowo MPD, Sugeng Enjang Pak Browi. Halo. Pengawas jenjang SD se-Kabupaten Magelang, khususnya Ibu Hajah Sri Mulyani SPD MMPD Ibu Korwil Kecamatan Salam, dan Ibu Rokayah SPD Kepala SD Negeri Bandungan 3 yang sudah menemani siaran kami pada pagi hari ini, Kepala K3S se-Kabupaten Magelang, serta seluruh anggota KKG kelas 4 se-Kabupaten Magelang dimanapun panjenengan semua berada, serta tak lupa kepada Diskom Info yang telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Radio Gemilang, sehingga acara ini dapat terselenggara dengan sangat baik. Terima kasih kami sampaikan. Tak lupa, kami juga menyapa dan mengucapkan terima kasih kepada segenap orang tua dan wali kelas 4 di seantero Kabupaten Magelang yang selalu setia mendampingi, mendukung, dan memberikan motivasi kepada putra-putri selama pembelajaran jarak jauh. Dan tak lupa juga pendengar Radio Gemilang dimanapun Kang Mas Mbak Yu berada. Kami juga ingin mengingatkan kepada semua anak-anak hebat kelas 4 untuk selalu mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, sering-sering mencuci tangan, dan menghindari kerumunan agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi seperti biasanya. Serta jangan lupa melaksanakan tanggung jawab anak-anak untuk belajar walaupun tidak didampingi Bapak dan Ibu Guru. Baik, Sobat Gen Gemilang kelas 4 yang ada di seantero Kabupaten Magelang, pagi ini kita kembali belajar bersama Bu Guru yang bersuara merdu. Ibu siapa kemarin? Betul, pintar semua ya. Masih ingat dengan suara saya, Bu Ratri Doyu Pertiwi dari SD Negeri Ngulon 5 Kecamatan Salam. Dan pada kesempatan pagi hari ini, Bu Guru tidak sendiri tentunya dong ya.
Bu Ratri ditemani oleh 2 orang guru yang sangat cantik-cantik ini. Selamat pagi Bu Uswa, selamat pagi Bu Dwi. Selamat pagi Bu Ratri. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Bertemu lagi dengan Bu Dwi Nur Cahyani dari SDN Meranggen 2, Kecamatan Serumbung. Selamat pagi Bu Ratri, selamat pagi Bu Dwi. Halo anak-anak kelas 4, kembali lagi bertemu juga dengan Bu Uswatun Hasanah dari SD Negeri Mentut, Kecamatan Mungkit. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4. Kami siap belajar bersama. Baik anak-anak hebat Kabupaten Magelang, dimanapun anak-anak berada, hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Pembelajaran 4 sampai 6. Muatan pembelajaran yang akan kita pelajari adalah Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Jangan lupa ya anak-anak menyiapkan buku paket tema 4, buku tulis, dan alat tulis anak-anak untuk mencatat hal-hal penting yang akan disampaikan oleh ibu guru. Nah, anak-anak hebat kelas 4, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah membaca cerita, anak-anak mampu memberikan pendapat tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca dengan terperinci. Yang kedua, dengan menggali informasi tentang pekerjaan dan kegiatan ekonomi, anak-anak mampu menjelaskan berbagai pekerjaan dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar dengan benar. Dan yang ketiga, dengan mengamati lingkungan sekitar anak-anak akan mampu membedakan antara sikap yang baik dan tidak baik terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan benar. Anak-anak Sobat Gen Gemilang, Kang Mas Mbak Yu yang ada di seantero Kabupaten Magelang, materi pertama kali ini akan disampaikan oleh Bu Ratri. Silakan Bu Ratri. Terima kasih Bu Uswa yang cantik. Halo anak-anak kelas 4 dimanapun anak-anak berada. Sudah siap kan belajar melalui Radio Gemilang FM ini? Tentunya sudah dong ya. Nah, agar lebih semangat, bagaimana kalau kita bikin yel dulu nih Bu Dwi, Bu Uswa. Sudah siap? Siap Bu Ratri. Oke. Sobat Gen Gemilang, generasi muda hebat Magelang. Nah, anak-anak tirukan di rumah ya. Ketika nanti Bu Guru bertiga menyampaikan Sobat Gen Gemilang, anak-anak di rumah generasi muda hebat Magelang. Nah, bagaimana? Sudah semangat ya anak-anak? Sudah siap belajar? Siap Bu Ratri, pinter. Materi pertama yang akan kita bahas adalah muatan pembelajaran bahasa Indonesia tentang menguraikan pendapat pribadi tentang isi cerita. Tapi sebelum kita memasuki materi pembelajaran, Bu Ratri ingin bertanya nih kepada Bu Dwi dan Bu Uswa terlebih dahulu. Bu Uswa dan Bu Dwi, tahu tidak siapa sih yang disebut pahlawan garda terdepan selama pandemi COVID-19 ini? Bu Dwi tahu dong Bu Ratri, pahlawan garda depan selama pandemi COVID ini adalah tenaga medis. Misalnya dokter, perawat, dan apoteker. Mereka yang berjuang mengurusi pasien COVID di rumah sakit Bu Ratri. Tapi tidak lupa peran dari polisi dan tentara yang juga ikut berjuang melawan pandemi COVID-19 ini. Iya, betul sekali Bu Dwi. Para pahlawan garda depan tersebut, khususnya tenaga medis, mereka memiliki sikap rela melayani, disiplin, rendah hati, dan bekerja sepenuh hati. Kita bisa mempelajari nilai-nilai tersebut, salah satunya dari seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, membicarakan tentang dokter nih, Bu Ratri jadi teringat sebuah cerita tentang kehebatan dokter. Nah, anak-anak
coba anak-anak buka buku paket tema 4 halaman 76 sampai 77. Di sana ada sebuah teks cerita yang berjudul Hebatnya Dokter Kami. Bu Ratri ingin membacakan ya, anak-anak dengarkan. Hebatnya dokter kami. Ia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun yang lalu. Setelah 10 tahun terlebih dahulu merantau ke kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus ia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten setelah lulus. Semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Pada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, kakus, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan instan. Selama praktik di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter bisa bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu mensejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Rana pada ayahku. Sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal itu terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang bisa didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dokter Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendahan hatinya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dokter Rana. Akan ku kejar cita-citaku menjadi guru, dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Nah, anak-anak, berdasarkan cerita yang sudah dibacakan Bu Ratri dan Bu Dwi tadi, hal-hal baik apa yang bisa dipelajari dari Dokter Rana? Betul sekali. Dari Dokter Rana, kita belajar bahwa jika kita bekerja, haruslah bermanfaat bagi orang lain.
Menjadi seorang dokter juga harus rendah hati dan menghargai orang lain. Anak-anak juga harus meniru sikap baik dari Dokter Rana tersebut karena dapat bermanfaat dan membantu orang lain. Oh iya Bu Ratri, Bu Dwi, tadi dalam cerita Dokter Rana, Bu Uswa juga mendapat informasi tentang pentingnya membentuk pola makan sehat. Iya, betul sekali Bu Uswa. Pola makan sehat memang perlu kita terapkan, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Virus menyebar dan mudah menyerang manusia yang tidak sehat. Halo anak-anak Sobat Gen Gemilang, Kang Mas Mbak Yu semua, harus rajin makan makanan yang bergizi ya, sehingga badan tetap sehat dan imunitas tubuh meningkat. Jadi kita tidak mudah terserang penyakit. Pola makan sehat adalah pola makanan yang mengandung gizi seimbang untuk tubuh. Dengan adanya pola makan sehat, maka tubuh kita akan terhindar dari penyakit. Anak-anak kelas 4 pasti sudah makan makanan yang sehat dan bergizi kan di rumah? Kalau anak-anak mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, maka anak-anak akan menjadi anak yang sehat. Bu Dwi jadi ingat, ada sebuah lagu tentang makan makanan yang sehat. Coba kita dengarkan dulu lagunya. Kemari, kemari, kemar makan ikan. Kemari, kemari, kemar makan ikan. Kemari, kemari, kemar makan ikan. Ayolah kawan budayakan makan ikan. Kemari, kemari, kemar makan ikan. Kemari, kemari, kemar makan ikan. Kemari, kemari, kemar makan ikan. Ayolah kawan budayakan makan ikan. Siapa suka makan ikan? Siapa gemar makan ikan? Sudah pasti kita jadi anak pintar. Siapa suka makan ikan? Siapa gemar makan ikan? Badan kita menjadi sehat dan kuat. Kemari, kemari, kemar makan ikan. Kemari, kemari, kemar makan ikan. Kemari, kemari, kemar makan ikan. Ayolah kawan budayakan makan ikan. Kemari, kemari, kemar makan ikan. Kemari. Bu Uswa tahu tidak makanan sehat apa yang harus kita makan berdasarkan lagu tadi? Apa ya Bu Dwi? Sebentar, coba Bu Uswa ingat-ingat terlebih dahulu lagu yang tadi. Oh, Bu Uswa ingat, ikan bukan Bu Dwi? Wah, Bu Uswa hebat. 100 untuk Bu Uswa. Betul sekali. Ikan adalah makanan yang sehat dan baik untuk tubuh kita. Anak-anak Sobat Gen Gemilang kelas 4 juga suka makan ikan kan ya? Harus dong ya. Bu Dwi, membicarakan tentang ikan, Bu Ratri ingin bertanya nih kepada anak-anak Sobat Gen Gemilang kelas 4 yang ada di rumah. Siapa ya orang yang pekerjaannya menangkap ikan di laut? Oh iya, betul sekali. Nelayan. Bu Ratri, tapi tahu tidak bagaimana ikan tangkapan nelayan bisa kita makan? Tahu dong Bu Uswa. Jadi seperti ini. Para nelayan pergi ke laut menggunakan kapal atau perahu. Kemudian sampai di tengah laut, mereka menggunakan jala untuk menangkap ikan-ikan di laut. Ikan hasil tangkapan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat
pelelangan ikan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar dan akhirnya dibeli oleh konsumen, lalu dimasak oleh Bu Uswa untuk dimakan keluarga di rumah, dimasak oleh Bu Dwi untuk dimakan keluarga di rumah juga dong. Wah, penjelasan Bu Ratri menarik sekali. Dari penjelasan Bu Ratri tadi dapat disimpulkan jenis barang yang dijual belikan adalah ikan hasil tangkapan nelayan. Sedangkan jenis pekerjaan yang terlibat adalah nelayan dan pedagang ikan. Kalau dari Bu Uswa, berdasarkan penjelasan Bu Ratri tadi juga dapat diambil kesimpulan bahwa terjadi kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pemilik barang, yaitu nelayan ikan, dan pembeli barang, yaitu pedagang ikan dan konsumen. Kegiatan itu dikenal dengan istilah kegiatan ekonomi. Wah, Bu Dwi dan Bu Uswa ini selain cantik, baik, ternyata juga sangat pandai ya dalam mengambil kesimpulan dari penjelasan yang disampaikan Bu Ratri tadi. Tapi perlu diingat ya anak-anak, bahwa dalam kegiatan ekonomi tadi, anak-anak harus tetap memperhatikan sikap-sikap baik. Misalnya, pedagang ikan saat membeli ikan dari nelayan harus bersikap jujur dalam menimbang ikan hasil tangkapan dari nelayan. Selain jujur dalam menimbang ikan, sikap baik lain yang harus kita lakukan agar lautan tetap terjaga dengan baik adalah dengan tidak membuang sampah di laut. Bu Uswa, kalau menurut Bu Uswa, apalagi ya Bu sikap baik yang harus kita kembangkan? Kalau menurut Bu Uswa, tidak menggunakan pukat harimau dan bahan peledak untuk menangkap ikan. Karena penggunaan bahan peledak itu dapat menyebabkan kerusakan biota laut. Bagi yang suka diving, bagi yang suka menyelam, berenang, snorkeling, hendaknya tidak menyentuh terumbu karang agar terumbu karang tidak rusak. Iya Bu Uswa, bersikap baik memang harus kita lakukan dimanapun dan kapanpun itu. Nah, anak-anak hebat kelas 4, Sobat Gen Gemilang, generasi muda hebat Magelang yang ada di seantero Kabupaten Magelang juga harus membiasakan bersikap baik ya, sesuai dengan pengamalan sila Pancasila ya anak-anak. Nah, coba sekarang anak-anak lihat di sekeliling anak-anak yang ada di sekitar anak-anak. Coba, dapatkah Bu Uswa menyebutkan contoh sikap baik yang ada di sekitar kita? Contoh sikap baik di sekitar kita antara lain ada jujur, tertib, peduli, berbagi, menghargai, tepat waktu, percaya diri, dan bekerja sama. Nah, itu beberapa contoh sikap baik di sekitar kita. Anak-anak hebat kelas 4 pasti bisa menyebutkan contoh sikap baik yang lain di sekitar anak-anak. Sikap baik tersebut harus dilakukan oleh anak-anak ya. Oleh karena itu, anak-anak tidak boleh melakukan sikap yang tidak baik seperti boros, bohong, sombong, rendah diri, dan suka bermalas-malasan. Karena sikap yang tidak baik tersebut tidak sesuai dengan pengamalan sila Pancasila serta merugikan diri sendiri dan orang lain. Baiklah anak-anak, sudah cukup banyak materi yang disampaikan oleh Bu Dwi, Bu Uswa, dan Bu Ratri. Untuk tugas di rumah, silahkan anak-anak merangkum materi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Tugas bisa dikumpulkan ke guru di sekolah masing-masing. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan ya anak-anak.
serta ikuti pembelajaran melalui 96.8 FM Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi untuk kelas 4 setiap hari Senin dan Kamis pukul 7.30. Karena kurang lebih sudah 30 menit kami bertiga menemani Sobat Gen Gemilang generasi muda hebat Magelang yang ada di Saantero Kabupaten Magelang beserta Kang Mas Mbak Yu dimanapun panjenengan semua berada, Bapak Ibu, orang tua wali murid kelas 4. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara ya untuk pembelajaran melalui radio untuk kelas 4 ini. Dari saya, Bu Ratri, kemudian dua rekan saya, Bu Dwi dan Bu Uswa, mohon maaf atas segala kekurangan kami. Dan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran melalui radio di 96.8 Gemilang FM, Jendela Musik dan Informasi. Nah, karena tadi sudah dibuka dengan pantun, maka Bu Ratri akan tutup dengan pantun juga ya anak-anak. Beli sepatu di toko, belinya pukul 8. Kita akhiri belajar dari radio, sampai bertemu minggu depan. Sobat Gen Gemilang, generasi muda hebat Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinau bareng di Radio Gemilang. Adik-adik siswa, sahabat Gemilang, demikian tadi kebersamaan kita di program Sinau Bareng bersama para Bapak Ibu Guru yang berkompeten dan bersemangat serta berdedikasi dari Kabupaten Magelang. Semoga Kamas Bayu, anak didik semuanya selalu diberi kesehatan dan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Kamas Bayu, dari Kabin Sial kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. 96.8 FM Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.